Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sobat-sobat semuanya, lobster Mimin sudah menetas telurnya. Bab 723 orang yang menyelamatkan sampah itu pasti bodoh. Wajah Wu Ziliang penuh dengan penghinaan. Jifei, kamu berpura-pura menjadi apa? Apakah kamu pikir kamu adalah sejenis dewa yang dapat memprediksi masa depan dan direktur dalam masalah, orang yang ingin meledakkan lapangan Ningjiang telah terbunuh. Sebelum Wu Ziliang selesai berbicara, seorang polisi bergegas keluar rumah dan berteriak. Apa? Deng Hui berseru lantang bahwa sebelum persidangan kasus ini selesai, orang yang terlibat justru dibunuh. Petugas polisi di tempat kejadian dengan cepat menyentuh pinggang mereka dan berlari menuju bagian dalam gedung. Ji Fei melihat ke arah gedung kantor polisi dan mendengar suara semakin dekat ke pintu. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Malaikat, ayo pergi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, tanpa menunggu reaksi Angel, dia langsung melingkarkan tangannya di pinggang Angel dan menggendongnya menuju sisi kiri halaman. Perhatian Angel awalnya terfokus pada Wu Ziliang. Dia datang ke sini untuk menanyakan apa yang dilakukan perangkat lunak Trojan. Sekarang sesuatu terjadi secara tiba-tiba. Saya terkejut dan terpana. Ji Fei tiba-tiba membawanya ke samping, meninggalkan Angel tanpa persiapan. Tubuhnya secara naluriah membungkuk, dan karena dia tidak stabil dan akan jatuh, dia segera mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Ji Fei dengan erat. Dua insan, seperti dua kekasih yang saling berpelukan. Ketika Wu Ziliang melihat pemandangan ini, wajahnya penuh amarah, dan dia berjalan menuju Ji Fei. Dan karena Ji Fei menoleh ke samping, kebetulan wajahnya menghadap ke kiri. Saat itu, sesosok tubuh gelap berlari keluar dari gedung. Lalu terdengar suara berisik di belakangnya, jangan biarkan dia kabur. Berhenti, kalau tidak, kita akan menembak, pukul kakinya. Polisi mulai berteriak liar, Angel ingin berbalik, tapi Ji Fei memeluknya erat dan bahkan menempelkan kepalanya ke dadanya. Dahi, Angel merasakan jantungnya kacau, dan jantungnya berdebar kencang. Dia sangat ingin melihat ekspresi Ji Fei saat ini, tetapi dia tidak bisa. Tapi ada rasa bersalah yang tak terkatakan di hatiku. Bahkan jika Anda ingin memeluk diri sendiri, Anda harus melakukannya di tempat yang tidak ada orangnya. Bagaimanapun, dia memiliki status istimewa dan dia adalah pria yang sudah menikah. Tiba-tiba aku merasa seperti sedang berselingkuh. Tepat ketika An Kier sedang berpikir liar, dia tiba-tiba mendengar Wu Ziliang berteriak. Lalu terdengar teriakan teredam seorang pria, jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya. Semua orang segera berhenti dan memandang pria itu. Pria itu mengenakan seragam koki dan topi koki. Matanya merah saat ini, dan bahkan ada niat membunuh yang kuat di wajahnya. Ternyata Wu Ziliang sedang berjalan menuju Ji Fei dan yang lainnya, menghalangi jalan pria tersebut. Wu Ziliang dipeluk pria itu saat ini, dan belati diletakkan di lehernya. Tolong, bantu aku secepatnya. Wu Ziliang sangat ketakutan hingga dia melolong. Awalnya, dia dipukuli oleh Ji Fei dan yang lainnya hingga dia bukan lagi manusia atau hantu. Sekarang dia berteriak seperti ini lagi, itu bahkan lebih menakutkan. Lepaskan para sandera, dan kami melepaskanmu. Deng Hui segera berkata. Status khusus Wu Ziliang membuatnya sangat jelas bahwa memastikan keselamatan Wu Ziliang adalah hal yang paling penting. Ketika si pembunuh mendengar janji Deng Hui, dia merasa lega. Sekarang dia ingin melarikan diri demi nyawanya. Letakkan semua senjatamu dan mundur 10 meter, dan aku akan melepaskanmu.
Perintah si pembunuh, semua petugas polisi memandang Deng Hui. Deng Hui melambaikan tangannya dan berkata, ikuti apa yang dia katakan. Ya, polisi akan mundur dan membiarkannya pergi. Ji Fei mencibir dalam hatinya. Ketika dia datang ke sini dan melihat Wu Ziliang akan dilepaskan, dia tahu itu karena kekuatan besar keluarga Wu. Sekarang, demi keselamatan Wu Ziliang, dia sekali lagi ingin melepaskannya, yang membuat Ji Fei sangat tidak senang. Dia baru saja melihat si pembunuh mencoba melarikan diri. Jadi dia memeluk An Qier dan bersembunyi di satu sisi. Di satu sisi, dia ingin melindungi An Qier dan menyembunyikan identitasnya. Dan di sisi lain, dia ingin memberikan pihak lain kesempatan untuk menculik Wu Ziliang. Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan. Pihak lain sebenarnya ingin melepaskan saya. Bagaimana saya bisa setuju? Melepaskan Angel? Dia berbalik sambil mencibir. Apakah kamu akan melepaskan pembunuhnya seperti ini? Nadanya penuh ejekan dan hinaan, bahkan penuh sarkasme. Ketika Deng Hui dan yang lainnya melihat Ji Fei, harapan tiba-tiba muncul di hati mereka yang awalnya putus asa. Dengan Ji Fei di sini, terlalu mudah untuk menyelamatkan orang. Ketika si pembunuh melihat Ji Fei, tubuhnya langsung menegang, dan belati di tangannya tanpa sadar membelah kulit leher Wu Ziliang. Ah! Wu Ziliang menjerit kesakitan. Melihat Wu Ziliang terluka, Deng Hui menjadi semakin cemas. Tuan Ji, bisakah Anda menyelamatkan para sandera? Wu Ziliang melolong kesakitan. Tapi setelah mendengar kata-kata ini, dia juga menyulut harapan. Dia melupakan konflik dan ketidakpuasan dengan Ji Fei, dan memandang Ji Fei, cepat dan bantu. Bicara saja secara langsung dan mohon dengan lantang. Senyuman tipis muncul di bibir Ji Fei. Wu Ziliang, aku bajingan, kamu membuat kesalahan dengan meminta bantuanku. Wu Ziliang yang semula penuh harapan, merasa seolah-olah ada yang menuangkan air dingin ke kepalanya, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Tetapi, Ji Fei, kamu bukan bajingan, kamu adalah pahlawan yang bertindak berani demi keadilan. Memikirkan medali dan sertifikat yang baru saja dia lihat diberikan kepada Ji Fei oleh polisi, Wu Ziliang dengan cepat memujinya. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Wu Ziliang, saya adalah pahlawan yang bertindak berani demi keadilan, itu diberikan oleh polisi. Anda tidak melihatnya seperti itu. Di mata Anda, saya adalah bajingan. Berkata bercanda lagi, Wu Ziliang hampir menangis. Sekarang dia merasakan darah mengalir ke perutnya, terasa lengket dan sangat tidak nyaman. Tentu juga sangat ketakutan, dia sangat khawatir jika pihak lain menjadi gugup, dia akan menggorok lehernya sendiri dan tidak ada yang tersisa. Ji Fei, kamu adalah pahlawan dan aku bajingan. Untuk bertahan hidup, Wu Ziliang menangis dan berkata bahwa dia adalah bajingan. Oh, Ji Fei terkekeh, siapa kamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Ji Fei terus berkata sambil tersenyum. Wu Ziliang. Dia benar-benar menangis kali ini. Ji Fei, tolong selamatkan nyawa bajingan sepertiku ini. Apakah kamu bajingan? Ji Fei pura-pura baru saja mendengarnya. Ya, aku sampah. Bagaimana kamu bisa menjadi bajingan? Kamu adalah agen Angel. Hati nurani Wu Zi menjadi dingin. Saya seharusnya tidak menginstal program Trojan di ponsel Angel. Hanya bajingan seperti saya yang akan melakukan hal seperti itu. Menangis tak terkendali, berpura-pura menyedihkan. Seorang Qier sekarang mengerti apa yang dimaksud Ji Fei, yaitu memaksa Wu Ziliang untuk mengatakannya sendiri. Berdasarkan pemahamannya tentang Wu Ziliang, dia tidak akan pernah mengakuinya jika bukan itu masalahnya.
Dia memandang Ji Fei. Penuh rasa terima kasih. Sudut mulut Ji Fei melengkung. Wu Ziliang, tolong jangan katakan itu. Kamu tidak melakukan apapun dan aku tidak melihatnya. Aku tidak bisa mengatakan kamu bajingan. Wu Ziliang menutup matanya dengan keras. Dia tahu bahwa jika dia tidak memberikan penjelasan pada Ji Fei, dia tidak akan menyelamatkannya. Ji Fei, foto Angel yang kucuri semuanya ada di drive komputer hotelku. Kamu dapat menemukannya saat menyalakan komputer. Untuk bertahan hidup, Wu Ziliang mengaku, "Oh." Ji Fei terkekeh. "Malaikat, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia membawa Angel dan pergi. Dia tidak menyelamatkan siapapun sama sekali. Sekarang bukan hanya polisi yang bodoh, Wu Ziliang juga bodoh. Dia mengatakan semuanya, tapi Ji Fei masih belum menyelamatkan orang. "Ji Fei, selamatkan aku," Wu Ziliang berteriak. Ji Fei menoleh untuk melihat Wu Ziliang. "Kamu bilang kamu bajingan, dan kamu masih ingin aku menyelamatkanmu." Wu Ziliang, orang yang menyelamatkan sampah itu pasti bodoh. Bab 724 Apa yang ingin kamu katakan padaku? Wu Ziliang melihat punggung Ji Fei, merasa sedih di hatinya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan isi hatinya. Tentu saja dia takut mati, justru karena saya takut mati maka saya mengakui semuanya. Namun pada akhirnya, Ji Fei tetap tidak menyelamatkan siapapun. Meskipun Deng Hui dan yang lainnya juga berharap Ji Fei akan menyelamatkan orang, kata-kata terakhir Ji Fei memperjelas. Orang yang menyelamatkan sampah itu pasti bodoh. Apakah Anda ingin orang-orang mengakui bahwa mereka bodoh? Siapkan mobil untukku dan biarkan aku pergi. Pembunuhnya, yang menyandera Wu Ziliang dan mengira dia pasti akan mati, merasa seperti dia selamat dari bencana. Dia sangat menyadari kemampuan Ji Fei, tapi dia tidak menyangka Ji Fei tidak akan menyelamatkan siapapun pada akhirnya. Ini adalah kejutan besar. Deng Hui segera meminta seseorang untuk membuat pengaturan, dan si pembunuh membawa Wu Ziliang dan pergi dengan gila-gilaan. Ji Fei dan An Qier sudah pergi ke hotel tempat Wu Ziliang menginap. Ji Fei tidak meminta kartu kamar sama sekali dan hanya membuka pintu dan masuk. Komputer Wu Ziliang memiliki kata sandi, dan Ji Fei dengan kasar menguraikannya lalu masuk. Saya segera menemukan drive dan melihat folder bernama Wonderful. Ji Fei baru saja membukanya dan dengan cepat menutup hidungnya, hampir meludahkan darah. Duduk di sebelah Ji Fei, Angel, yang sudah terkejut dengan masuknya Ji Fei dan menguraikan kata sandi komputer, melihat foto itu dan penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan di tempat. Foto-foto di dalamnya sungguh gila, super besar, dan bukan jenis foto yang diambil wanita normal. Kuncinya, itu foto Angel, batuk, batuk-batuk. Ji Fei berpura-pura batuk 2 kali dan segera berdiri. Kamu bisa mengatasinya sendiri. Mata Ji Fei sangat merah hingga meneteskan air mata, dan wajahnya dipenuhi air mata. Ji Fei dipenuhi dengan keterkejutan. Wanita yang biasanya begitu pendiam dan santai ini tidak menyangka akan begitu berani dan mengambil foto seperti itu. Ini jika bukan karena menonton film Cinta di Tangan Kiri, Cinta Sejati di Tangan Kanan, Ji Fei pasti akan curiga bahwa dia adalah seorang aktris yang sedang syuting film pendek. Angel sempat bereaksi saat ini, menatap Ji Fei, dan langsung menangis. Ji Fei, ini bukan fotoku. Ini sebenarnya bukan fotoku. Wuh. Saat dia berbicara, dia menangis. Ji Fei tertegun sejenak, menoleh, dan matanya kembali tertuju pada foto itu. Puff, Ji Fei langsung tertawa. Tadi saya tidak melihatnya dengan cermat karena sekilas terlalu mencolok. Tapi sekarang,
Ketika saya perhatikan dengan cermat, saya melihat bahwa itu adalah foto PS. Kepala Angel, tubuh wanita lain, Jifei sangat santai sekarang. Wu Ziliang ini benar-benar bajingan, saya kira hanya dia yang bisa melakukan hal mesum seperti itu. Seorang kier mengepalkan tangannya dengan marah. Sialan Wu Ziliang, lebih baik dibunuh oleh para penculik. Angel tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah. Jifei duduk lagi dan membantu membersihkan foto-foto itu. Dia segera menyelesaikan pemrosesan dan menatap Angel. Aku sudah selesai memproses foto-foto yang kamu khawatirkan. Apakah ada hal lain? Seorang kier baru saja melihat Jifei menanganinya. Meskipun dia malu, itu terkait dengan reputasinya. Namun, foto-foto yang diolahnya semuanya hasil Photoshop, dan tidak ada foto yang ia khawatirkan, yang membuatnya merasa tidak yakin. Jifei, bisakah kamu melihat lagi? Bukan foto-foto ini yang aku khawatirkan. Ucap Angel masih sangat malu. Bukan ini, apa yang lebih panas? Jifei sengaja berpura-pura terkejut, tertawa dan menggoda. Angel langsung menundukkan kepalanya. Dia hampir ingin merangkak ke celah-celah tanah. Ini dia, seorang kier tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan menyerahkan foto yang dia ambil di kamar mandi kepada Jifei. Dia menatap Jifei, ingin melihat reaksi Jifei. Jifei melihat Angel mengenakan pakaian 3 titik. Dia memiliki sosok yang tinggi dan berlekuk, dan dia terlihat sangat seksi dan menawan. Mengangguk, melihat foto-foto ini, saya merasa jauh lebih baik daripada foto-foto hasil Photoshop itu. Meski eksposurnya lebih sedikit, setidaknya membuat orang merasa nyaman. Malaikat, jika dia tidak mempercayai Jifei, dia akan langsung menelepon polisi sekarang. Apa yang dikatakan Jifei begitu lugas dan mengejutkan. Sedemikian rupa sehingga dia merasa seperti sedang diekspos di depan Jifei seperti itu sekarang. Tetapi masih ada sedikit ekspektasi di hati saya. Bahkan saya berharap Jifei benar-benar bisa melihatnya. Jifei tidak tahu apa yang dia pikirkan dan sudah mulai mencari di komputer. Setelah mencari lebih dari 10 menit, dia tidak menemukan apapun. Malaikat menghela nafas lega. Tidak apa-apa jika tidak. Namun, ketika Jifei mengklik alamat internet, dia langsung mengerutkan kening. Akhirnya, serangkaian informasi dimasukkan ke komputer Wu Ziliang, dan kemudian komputer tersebut langsung login ke sebuah situs web. Begitu dia memasuki situs web, Angel menoleh ke samping. Ini bahkan lebih menarik daripada foto PS yang baru saja saya lihat. Jifei mengabaikannya dan terus mencari. Akhirnya, saya menemukan tautan web bernama Angel's Temptation, langsung mengkliknya, dan memasukkannya. Itu adalah foto kamar mandi yang baru saja ditunjukkan Angel padanya. Hanya saja wajahnya berbentuk mozaik, sehingga sulit diketahui siapa orangnya. Jifei telah menjatuhkan hukuman mati pada Wu Ziliang di dalam hatinya. Orang ini benar-benar binatang buas dan tidak punya dasar. Menekan amarahnya, dia menatap Angel dan mendapati Angel menoleh ke samping dan menutup matanya, tidak berani melihat. Jifei mengangkat tangannya dan menepuk bahu Angel. Fotomu telah dilihat puluhan ribu kali di sini. Ah! Angel yang awalnya malu-malu berseru saat mendengarnya. Hanya dengan satu pandangan, tubuhnya terjatuh ke belakang dan koma. Jifei dengan cepat mendukungnya dan mencubitnya 2 kali sebelum Angel perlahan bangun. Melihat foto-foto di website, air mata kembali mengalir. Jifei, apa yang harus saya lakukan? Benar-benar ketakutan, sama sekali tidak berdaya. Saya tidak pernah menyangka itu akan diposting online. Jifei melihat foto itu,
tersenyum dan mengangkat alisnya. Tidak apa-apa, ini mosaik, jadi kamu tidak tahu milik siapa. Malaikat, wuho, dia memeluk Ji-Fei dan menangis dengan sedihnya. Dahi, Ji-Fei agak terdiam, itu tidak benar, kan? Ji-Fei, tolong bantu aku menghapusnya. Selama kamu menghapusnya untukku, aku akan memberitahumu satu hal. Bulu mata Angel berlinang air mata. Dia menatap Ji-Fei dan berkata, sesuatu yang penting. Ji-Fei tiba-tiba menjadi tertarik. Angel langsung mengangguk. Ya, ini masalah yang sangat penting. Selama kamu membantuku menanganinya, aku akan memberitahumu. Ji-Fei berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. Oke, kalau begitu aku akan membantumu menanganinya. Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia mulai mengoperasikannya dengan terampil lagi, dan segera Angel melihat layar komputer terus berubah. 5 menit kemudian, tidak hanya halaman web tersebut hilang dari komputer, bahkan URL-nya pun tidak dapat dibuka. Kapan? Ji-Fei menekan tombol Enter dengan tenang. Oke, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan memarahi saya kali ini. Angel menghela nafas lega. Mengapa mereka memarahimu? Saya menghapus halaman web dan merusak server backend. Semua foto dan informasi di dalamnya hilang. Apakah menurut Anda teman-teman serigala itu akan marah dan pingsan? Ah, Angel berseru dan menatap Ji-Fei dengan pertanyaan di matanya. Bagaimana? Namun, saat mendengar kata teman serigala, wajahnya memerah karena malu. Ji-Fei tersenyum dan mengangguk. Itu saja, kali ini kamu bisa kembali tidur dengan tenang. Angel menyeka air matanya dan mengangguk. Terima kasih banyak. Ji-Fei menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu katakan padaku? Ji-Fei sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Angel. Angel menatap Ji-Fei. Wajah cantiknya memerah. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dan dia memikirkan apa yang harus dia katakan. Bersambung.